Oke, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang logika ya di mata kuliah matematika diskrit. Ada yang tahu nggak logika itu apa sih? Ada yang tahu nggak logika itu apa sih? Logika adalah pola pikir. Wih, benar. Terus ada lagi nggak yang lain? Logika. Cara Bapak berpikir, Pak. listrik tadi. Oh ya, nggak apa-apa, lanjut. Nah, Ya, makasih Pak. yo, siapa? Aprilia Pak. Ya, enggak, yang tadi yang ngomong logika Oh, iya. tadi. Yang tadi. Ya Allah, enggak fokus. Lanjut, lanjut. Nah, selain cara berpikir ada lagi nggak? Apa logika itu apa sih? Ada lagi yang mau jawab? Jalan pikiran, Oh, jalan pikiran, mantap. Ada lagi? penalaran, Pak. Penalaran, ya, oke. Oke, rata-rata benar semua sih logika ya. Jadi ini definisinya logika. Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar. Jadi kalau kita nggak berpikir berarti kita nggak punya logika ya. Ya kan? Jadi menalar artinya adalah mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Jadi misalkan ketika dari kampus ya mau pulang ke rumah. Nah, kira-kira jalannya lewat mana? Kemudian naik apa? Nah, itu kan logika tuh. Kira-kira untuk sampai ke tujuan ke rumah misalkan ya. Kita naik apa gitu, kendaraannya apa, kemudian lewat mana saja gitu. Nah, itulah yang dinamakan logika ya, cara berpikir ya, berpikir. Ketika ada masalah ataupun ada trouble ya, kita berpikir tuh bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Nah, itulah logika, berlogika. Oke, saya lanjut. Nah, ini contoh nih. Jika ada mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit untuk belajar bahasa Java. Itu yang keyword yang pertama. Yang kedua, statement yang kedua, jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa informatika. Kemudian ada statement lagi, tetapi Anda sulit belajar Java. Berarti Anda tidak suka begadang dan Anda bukan mahasiswa informatika. Nah, ini salah satu ini ya, argumen logika ya. Ini kan keywordnya jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit untuk belajar bahasa Java di sini ya, Java. Kemudian statement yang kedua, jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa informatika. Jadi kalau kalian nggak suka begadang, berarti bukan mahasiswa informatika nih. Nah, kemudian ada statement nih, Anda sulit belajar Java dan Anda tidak suka begadang, maka kesimpulannya, maka Anda bukan mahasiswa informatika. Nah, inilah contoh logika ya, alur berpikir ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh yang kedua. Indra, jadi ada 3 orang nih, ada Indra, ada Ical, ada Peri ya. Nah, ketiga ini adalah diidentifikasi sebagai sekelompok pembunuh nih. Mereka tertangkap dan diintegrasi oleh polisi. Nah, terus si polisi ini nanya sama Indra, tanya sama Ical, tanya juga sama Peri ya. Nah, si Indra berkata, yang bersalah itu jika Ical bersalah dan Peri tidak bersalah, maka jika Indra bersalah, maka Peri bersalah. Kemudian Peri berkata, saya tidak bersalah, tetapi Ical atau Indra bersalah. Nah, kira-kira siapa yang berbohong nih? Nih, ada pertanyaan ya, ada tiga orang, ada Indra, ada Ical, ada Peri. Nah, mereka ini adalah sekelompok pembunuh. Nah, mereka tertangkap nih, diintegrasi oleh polisi nih. Nah, Indra berkata, Ical bersalah dan Peri tidak bersalah. Kalau dari kata si Indra. Kemudian Ical berkata, jika Indra bersalah, maka Peri bersalah. Nah, si Peri berkata lagi nih, oh saya tidak bersalah, tetapi Ical atau Indra yang bersalah. Nah, kira-kira siapa yang berbohong nih? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Indra, Nah, ayo siapa yang berbohong? mereka polisi dengan poligraf. Semuanya, Pak. Kenapa semuanya bersalah? Kita telah berbohong, Pak, sementara keduanya mengatakan kebenaran.
Ical. Jadi udah ada jawabannya sih, belum ya, oke. Ical yang berbohong. Ini jawabannya udah ada, udah saya masukin. Harus saya hidden ya. Bahwa Ical lah yang telah berbohong. Oke, sebentar ya, lagi ada tamu sebentar. Sebentar lagi ada tamunya. Oke. Nah, logika itu sendiri sebenarnya nanti kalian dipelajari di algoritma pemrograman. Nanti kalian menggunakan if, else. Nah, contohnya seperti ini. If X lebih besar daripada Y, then apa yang dieksekusi? Nah, jika nilai X lebih besar daripada Y, maka dia akan menampung nih, nilai X akan ditampung ke variabel temp, nilai X akan diisi oleh Y, dan nilai Y akan diisi oleh temp. Nanti kalian pelajari ya. Ini contoh logika di dalam pemrograman ya. Menggunakan if. Nah, siapa sih penemu dasar logika? Nah, inilah si Aristoteles ya. Jadi Aristoteles inilah yang menemukan dasar-dasar logika. Nah, sekarang pengertian proposisi ya. Logika didasarkan pada hubungan antara kalimat pernyataan. Jadi kita bisa melakukan penalaran kalau ada statement, ada pernyataan ya. Nah, kalau misalkan ada pernyataan, baru kita bisa mengatakan bahwa pernyataan dia ini benar atau tidak, salah atau benar gitu, valid atau tidak. Kemudian kalimat yang bernilai benar atau salah inilah disebut dengan proposisi. Jadi kalimat yang bernilai benar atau salah itulah yang dinamakan proposisi. Nah, proposisi merupakan pernyataan yang bernilai benar atau salah. Contohnya apa? Misal, gajah itu lebih besar daripada semut. Nah, itu pernyataan kan? Nilainya benar kan? Bahwa sini ukuran gajah itu lebih besar daripada semut. Nah, misalkan ada kalimat seperti ini pernyataannya. Kucing itu lebih besar daripada gajah. Nah, itu proposisi. Namun nilainya bernilai salah karena kan gajah itu lebih besar daripada kucing gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan proposisi. Jadi proposisi merupakan kalimat baik itu bernilai benar ataupun salah. Itulah yang dinamakan proposisi. Nah, contohnya seperti ini. Gajah lebih besar daripada tikus. Nah, ini merupakan pernyataan kan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Ya. Apakah nilai kebenarannya? Benar. Ya, gajah lebih besar daripada tikus, benar kan? Nilai si proposisinya benar gitu. Nah, kemudian ada pernyataan seperti ini, 520 lebih kecil daripada 111. Nah, ini pernyataan. Namun nilainya bernilai salah. Harusnya kan 520 itu kan nilainya lebih besar daripada 111. Nah, ini dinamakan pernyataan, dinamakan proposisi, cuman nilainya bernilai salah. Gitu. Contoh lagi, nah ada Y lebih besar daripada 5. Nah, ini pernyataan. Y lebih besar daripada 5. Namun apakah ini proposisi? Bukan, karena kita nggak tahu nilai Y-nya. Bisa aja Y-nya nilainya 100 atau minus gitu kan. Nah, ini bukan proposisi. Kenapa bukan proposisi? Karena nilainya tidak dapat ditentukan. Ini bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Ya kan? Nilai Y-nya kan bisa aja misalkan Y lebih besar pada 5, misalkan Y-nya 100 nih. 100 lebih besar pada 5, benar. Min 1 lebih besar pada 5 kan salah. Nah, masalahnya kan nilai Y-nya kan kita nggak ketahui ini berapa nilai Y-nya. Makanya ini disebut bukan proposisi. Karena nilainya tidak ditentukan. Beda kalau yang ini. Nah, kalau ini kan ditentukan nih. 520 lebih kecil daripada 111. Nah, ini proposisi. Di mana nilainya adalah salah gitu ya. Nah, tapi kalau ini tidak bukan proposisi. Karena nilai Y-nya tidak diketahui kan. Bisa aja bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Karena kita nggak tahu nilai Y-nya. Makanya ini bukan proposisi. Nah, ini contoh. Sekarang tahun 2015 dan 99 lebih kecil daripada 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Iya. Kenapa? Karena ini punya nilai. Sekarang tahun 2015. Berarti kan salah nih. Sekarang kan 2021 ya. Dan 99 lebih kecil daripada 5. Salah kan? Makanya nilai kebenarannya adalah salah. Ini
dikatakan proposisi dengan nilai salah gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, contoh kalau ini bukan pernyataan. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Nah, ini permintaan, bukan pernyataan. Apakah ini proposisi? Bukan, karena tidak punya nilai. Dia hanya minta agar tidak tidur selama perkuliahan. Kalimat ini, tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Nah, ini bukan proposisi, bukan pernyataan, tapi permintaan di sini. Oke, ada yang tanyakan nggak terkait proposisi? Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Pak, saya punya pertanyaan, Pak. Boleh, siapa namanya? Saya catat dulu ya. Bentar, saya ambil kertas dulu. Ya, silakan. Namanya siapa? Sebutkan. Saya Muhammad Niko Ardiwinata. Oke, silakan. Niko. Silakan Niko. Tentang soal yang 2019 tadi, Pak. Gimana? Putus-putus suaranya. Gimana? Tentang soal yang 2015 tadi. Oke. Nih. Nah, itu bagaimana jika salah satu dari 2015 dan 99 itu benar? Benar pernyataannya. Oke, nanti kita akan belajar ya. Kan di sini kan ada yang namanya dan ya. Nanti kita akan belajar kalau misalkan variabel P dan Q-nya bernilai benar dan benar, outputnya apa gitu. Kalau salah satunya bernilai salah, outputnya apa? Nanti kita akan pelajari. Nah, kalau ini kan kalau dan konsepnya dan tuh kalau salah satu aja bernilai salah, maka dia akan bernilai salah. Nanti kita akan pelajari lah lebih detailnya, kita akan pelajari. Apalagi dua-duanya salah. Kalau dua-duanya salah, otomatis salah. Nanti kita pelajari setelah ini ya. Itu ada konsepnya. Oke, kalau nggak ada lagi saya lanjut ya. Lanjut ya. Oke, siapa? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, nah coba jawab nih. Yang A. 13 adalah bilangan ganjil. Benar atau salah? Benar. Benar. Oke. Yang B. Soekarno adalah alumnus UI. Benar. Salah. Parah sih. Alumnus mana? Soekarno. Polman mana? Bukan dari Polman lah. Salah lagi dong. Nggak tahu. Nggak tahu. Soekarno. No, TV. Ya benar. Benar. Dari TB ya. Kemudian yang C, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Betul. Nah, yang D, 8 lebih besar akar kuadrat dari 8 tambah 8. Benar. Kok ragu-ragu? benar. Benar nggak? Benar. 8 lebih besar sama dengan akar kuadrat dari 8 ditambah 8. Benar ya? 4. Oke. Salah. Oh salah, benar nggak? Benar. Akar kuadrat dari 8 tambah 8 berapa? 16. Akar kuadrat dari 16. Benar. Gimana sih, ada yang benar ada yang salah? Salah. Salah, kenapa salah? Mantap. Akar kuadrat dari 8 tambah 8 kan 16. Hasilnya 4. 8 kan bener ya? Benar. Bener. Pak. Benar ya? Karena akar kuadrat itu bilangan perkalian bukan penjumlahan, hasil dari Delapan perkalian lebih besar dari bukan 4. hasil dari penjumlahan. Oke, lanjut. Yang E. Salah, Pak. Salah. Monyetnya ada di mana? Kalau bukan di bulan di mana? Bumi. Hah? Ada di ini Pak, ada di Zoom Pak. Awas merah nilainya, awas merah. Oke, saya lanjut ya. Yang F. Yang F, hari ini adalah hari Rabu. Salah, Pak. Enggak tahu, Pak. Tergantung harinya, Pak. Enggak lah, hari ini kan hari Selasa. Ya, hari Senin. Sorry, Senin. Senin, Pak. Tergantung harinya, Pak. Hari apa, Pak? Ya, hari ini kan hari Senin. Kalau hari ini hari Rabu benar. Kalau ini hari Selasa salah. Ya, hari ini kan hari Senin.
Kemudian G, yang nomor G. Yang G, itu siapa tuh yang agak berisik? Pak di mute ya. Ntar saya mute dulu. Siapa tuh? Oke, si Donan tuh ya. Nah, yang G, untuk sembarang bilangan bulat N lebih besar pada 0, maka 2N adalah bilangan genap. Yang G. Salah. Benar. Benar apa Benar, salah? Benar. Benar. Jadi Benar, setiap benar. apapun nilai N, kalau dikali 2 ya pasti genap. 2 kali 1, 2. 2 kali 4, 8. 2 kali 11, 22. Pasti nilainya genap. Benar nggak? Benar. Benar. Nah, makanya Iya, jawabannya G itu benar. Jadi setiap apapun N-nya, ketika dikali 2, nilainya pasti genap. Oke. Yang H, X ditambah Y dan Y ditambah X. Untuk setiap X dan Y bilangan real. Salah. Salah benar. Salah. Karena nilainya belum tentu. Ya berarti Ya, bukan preposisi kan? Dia nggak tahu Ya. nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Kita kan nggak tahu. Benar mungkin. Aduh. Benar. Benar apa salah? Atau preposisi atau bukan preposisi? Benar. salah. Tuh kan masih ragu-ragu nih. Posisi. Benar karena itu merupakan pernyataan. Nilai X dan Y-nya berapa? Belum ada nilainya. Anggap aja satu, Pak. Bisa Samain. diumpamakan mungkin. Bilangan real. Kalau sinyal. Kenapa sinyal susah ya di sana ya? Dapat paket nggak sih? Paket internet nggak ya? Di tengah laut kok, Pak. Tidak, Ada, Pak. Oh, tidak ya, harusnya dapat sih. Pakai Mati lampu di ini. Boleh. lampu. Oh, Oh, kasihan dah. Ya, bukan, Telkom, Pak. dia. Sinyalnya apa? Mau tanya Pak, boros. Pak, mohon maaf Pak, itu jaringannya jelek. Ya, nggak apa-apa, asalkan jangan orangnya. Benar dari lahir. astagfirullah. Udah jatah, Pak. Udah, canda. Yuk, jalan, lanjut ya. Nah, kalau ini bukan proposisi, Tulis, kenapa bukan proposisi? Ya, 12 kita nggak detik tahu. aja nggak tuh? Yang pertama, jam berapa kereta api Agro Bromo tiba di Gambir? Ada yang tahu nggak jam berapa? Enggak, Pak. Karena Nah, itu inilah, kan ini termasuk bukan pertanyaan. Tahu proposisi. jadwalnya Kemudian- berubah. Nah, yang B ini istilah gelas tersebut dengan air. Nah, ini bukan proposisi, bukan pernyataan, tapi kalimat permintaan. Yang C, X tambah 3 sama dengan 8. Nah, nilai X-nya kan nggak tahu berapa. Belum. Kemudian yang D, X lebih besar daripada 3. Nah, kita nggak tahu nilai X-nya berapa. Nah, inilah dikatakan bukan proposisi. Karena dia nggak tahu nih nilainya benar atau salahnya nggak tahu. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian ini ya, kembali ke kalkulus proposisi. Nah, biasanya kalau simbol-simbol itu dibuat PQR ya, tapi huruf kecil biasanya. PQR. Jadi untuk buat proposisi itu biasanya dilambangkan dengan PQRS, tapi huruf kecil. Contohnya seperti ini. Nilai P adalah 13 bilangan ganjil. Q adalah Soekarno adalah alumnus UGM. Nah, R 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, inilah dinamakan proposisi dengan lambang ya. Jadi kita set nilai P-nya itu adalah seperti ini, Q seperti ini, R itu seperti ini. Oke, saya lanjut. Nah, bentuk-bentuk proposisi itu ada 4. Nanti kita akan pelajari lah. Ada proposisi atomik, kemudian ada proposisi majemuk, kemudian implikasi, ada biimplikasi. Kalau atomik itu seperti apa, majemuk itu seperti apa, nanti kita akan pelajari lebih detailnya. Jadi bentuk-bentuk proposisi ada 4 ya. Ada atomik, majemuk, implikasi, dan biimplikasi. Oke, saya lanjut. Nah, ini proposisi atomik. Nah, proposisi atomik ini disebut juga dengan proposisi tunggal karena hanya satu proposisi ya, tunggal ya. Contohnya yang A, informatika ITB dibentuk tahun 1982. Kemudian yang B
2N selalu genap untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian am Javanese, kemudian D, orang Jawa belum tentu bisa bahasa Java. Nah, ini proposisi tunggal. Nah, kalau dia proposisi majemuk, dia lebih dari satu proposisinya. Kayak yang tadi yang nanya ya, kalau misalkan ini ada 2, bagaimana Pak? Nah, ini proposisi majemuk. Yang mana tadi ya? Sebentar. Yang ini. Nah, ini majemuk nih karena dia lebih dari satu. Ini dan ini kan. Nah, itu proposisi majemuk tuh. Nanti kita akan pelajari. Nah, ini yang atomik ya. Atomik itu cuman tunggal. Nah, sekarang majemuk. Majemuk itu ada beberapa macam proposisi majemuk. Ada yang namanya konjungsi. Itu simbolnya dan ya. Pakai dan ya. P dan Q, konjungsi. Simbolnya seperti ini. P dan Q. Nah, simbolnya seperti ini. Kemudian ada yang namanya dijungsi P atau Q. Nah, simbolnya seperti ini. P atau Q. Kebalik dari dan ya. Kalau dan kan seperti ini. Kalau dia atau seperti ini, kebalikannya. Kemudian ada yang namanya negasi atau ingkaran ya. Nah, itu pakai kayak gini. Ada gelombangnya tuh. Artinya ini tidak ya, tidak P. Kemudian ada yang namanya disjunction eksklusif. Nah, itu simbolnya seperti ini, kayak puyer ya, puyer obat puyer atau enggak? Nah, seperti ini. Ada plus, kemudian ada lingkarannya. Nah, kalau disjunction eksklusif itu P atau Q tapi tidak kedua-duanya. Salah satu ya, tapi tidak kedua-duanya. Ada yang tahu nggak apa bedanya conjunction sama disjunction eksklusif? Disjunction dengan disjunction eksklusif. Bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Beda disjunction sama disjunction eksklusif. Ada yang tahu bedanya apa? Disjunction eksklusif. Yang jawab siapa nih? Kasih tahu dulu namanya siapa? Izin menjawab, Pak. Ya, namanya siapa? Dani Wahyudi. Siapa? Dani Wahyudi. Dani ya? Dani, Pak. Dandi. Oke, silakan Dandi. Gimana Dandi? Kalau di disjunction itu Salah satunya bisa benar, itu salah. Terus? Sementara disjunction eksklusif itu salah satunya bisa benar, bisa salah, ataupun salah keduanya atau benar keduanya. Bisa dinalarin nggak? Biar teman-teman pada nangkep nih. Contoh ya. Contoh P dan Q. Nah, berarti misalkan saya ke kantin nih, ada bakwan, kemudian ada apa lagi ya di kantin ya? Ada bakwan, ada pempek lah misalkan ya. Ada bakso lah, ada bakwan dan bakso. Nah, kalau misalkan conjunction berarti kan kedua-duanya yang saya pilih. Bakso iya, bakwan iya. Kalau di junction gimana? Salah satunya. Salah satu, misalkan kalau bakwan sama bakso, berarti dia pilih bakso atau enggak bakwan kan? Nah, kalau dia disjunction eksklusif, jadi kedua ataupun cuma satu. Oke, saya jelasin dah. Udah hampir benar lah. Tapi tidak keduanya. Kenapa? Benar. Jadi logikanya gini ya, saya kasih penalar tidak kedua. cara pandangnya ya. Oke, misalkan apa tadi Dandi ya, Dandi ini ke kantin nih. Kemudian ditanya sama si petugas kantinnya, mau beli apa nih? Mau beli bakwan atau pempek? Nah, kalau disjunction dia bisa pilih salah satu atau kedua-duanya dia pilih. Kalau misalkan salah satu berarti saya pilih bakwan saja atau bakso saja. Atau kedua-duanya yang dipesan, bakso atau apa namanya tadi? Bakwan. Nah, dua-duanya dipesan sama dia, bisa jadi kalau disjunction. Nah, tapi kalau disjunction eksklusif, dia hanya boleh salah satu aja. Dia nggak bisa dua-duanya, nggak bisa. Kalau yang disjunction yang nomor 2 ini, dia bisa dua-duanya dipilih. Bakso iya, kemudian pempek juga iya. Nah, tapi kalau disjunction eksklusif, dia hanya boleh salah satu saja. Kalau nggak bakso, ya bakwan pilihannya. Tapi dia nggak bisa, dua-duanya nggak bisa.
Nah, logikanya seperti itu ya. Apa namanya, cara panjangnya segitu. Bedanya tuh di situ. Paham nggak? Paham, paham. Oke, ada yang belum paham atau saya perlu ulangi lagi? Paham, Pak. Paham. Tolong ulangi lagi Pak, soalnya Oke. jaringannya terganggu Pak. Oh, nggak apa-apa, jaringannya terganggu ya, nggak masalah. Saya maklumi. Jadi bedanya disjunction dengan disjunction eksklusif, logikanya kayak inilah. Misalkan siapa, Nitalia, ada nggak Nitalia ya? Nitalia ada ya. Nah, Nitalia nih apa namanya nih, ada orang nih yang datang ke rumah dia nih, mau lamaran nih. Misalkan siapa tuh kira-kira ya? Abang sama siapa? Abang sama Dandila misalkan ya. Abang sama Dandi ini ke rumah si Nita nih mau lamaran. Dua-duanya datang pas jam yang sama, hari yang sama gitu ya, ke rumah si Nita. Nah, kalau disjunction eksklusif ya si Nita milihnya salah satu kan. Kalau nggak Dandi ya abang kan yang dipilih untuk jadi pasangannya ya Kak. Atau kedua-duanya nggak dipilih, bisa jadi kan? Dipilih dua-dua, Pak. Oh, kalau dipilih dua-duanya nggak mungkin, karena kan dia pilih salah satu. Ya orang nikah kan milihnya salah satu kan, kecuali yang cowoknya. Kalau yang cowoknya kan maksimal 4 kan. Poligami, Pak. Nah, Bagus, Pak, bagus. nah logikanya seperti itu. Mantap. Kalau di junction yang nomor 2 ini, misalkan si siapa ya, si Dandi ya. Dandi ini ngelamar 2 cewek. Bisa aja dua-duanya dilamar, bisa aja salah satu kan. Misalkan si Dandi ini suka sama Nita, sama-sama siapa lagi ya kira-kira ya. Nita sama siapa lagi kira-kira ya? Sama Bisa Adil. Adil cowok, yang cewek ada nggak? Pak. Sama siapa kira-kira? Rabiatul cowok, bukan cewek? Cewek ya? Saya, Pak, saya. Cewek Pak. Cewek ya. Nah, misalkan Rabiatul ya. Selfie, Iva. Oh, selfie lah, oke lah selfie. Nah, misalkan si Dandi ini dia mau mengelamar nih, disuruh orang tuanya untuk segera menikah. Oke lah. Nah, dia ada 2 pilihan nih yang disuka sama dia, Nitalia sama selfie. Nah, si siapa namanya, Dandi ini bisa aja kan nikah sama kedua-duanya, atau salah satu kan bisa jadi kalau dia pakai disjunction. Bisa aja dia nikah sama si Nita aja misalkan. Si ininya nggak dinikah sama dia selfie-nya. Atau selfie-nya yang dinikah sama dia. Si anunya nggak dinikah, si siapa namanya? Nah, atau dua-duanya dinikah sama dia. Kan memungkinkan kan? Dua-dua cewek itu dinikah sama dia. Memungkinkan kan? Boleh kan? Nah, Boleh, Pak, boleh. boleh. Kan aturannya kan boleh. Kan ada tuh di berita tuh kan yang dia nikah berbarengan ya. 2 apa 3 saya lupa tuh, berbarengan tuh. Itu boleh. 3 ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau disjunction eksklusif ini yang cewek. Misalkan si Nitalia nih, Nitalia dilamar oleh Dandi sama siapa satu lagi lah. Satu lagi itu misalkan siapa kira-kira? Adil, boleh Adil. Jadi di waktu yang sama, di jam yang sama, Adil sama si Dandi ini datang ke rumah si Nitalia nih. Nah, si Natalia kan dia nggak bisa kan pilih dua-duanya, nggak bisa, harus salah satu kan yang dipilih atau kedua-duanya ditolak gitu kan. Parah sakit, Pak. Ah, dua-duanya ditolak atau dia pilih salah satu. Kalau nggak Dandi, ya ini apa namanya tuh Adil. Andil apa Adil? Andil ya, Andil lah misalkan. Adil misalkan. Pilih salah satu. Nah, itulah bedanya antara disjunction sama disjunction eksklusif. Kalau disjunction ini dia bisa pilih kedua-duanya atau pilih salah satu ya, P atau Q atau kedua-duanya. Kalau disjunction eksklusif dia hanya boleh pilih salah satu, P atau Q, tapi dia tidak bisa kedua-duanya dipilih sama dia, nggak bisa gitu. Itu bedanya tuh di situ. Paham ya? Analoginya kayak gitulah. Paham, Pak. Ya, dan dia kenapa paham? Paham mau melamar, mau nikah. Untuk materi, Pak. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Itu bedanya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan P-nya itu adalah hari ini hujan. Q, siswa masuk sekolah. Nah, kalau simbolnya seperti ini, P dan Q. Nah, ini kan artinya dan ya. Kita balik lagi. Coba. Nah, ini dan. Maka pernyataannya itu hari ini hujan dan siswa masuk sekolah. Nah, itu semakna dengan hari ini hujan namun siswa tetap masuk sekolah. Kalau simbolnya seperti ini. P dan Q, berarti hari ini hujan, si siswa masuk sekolah. Nah, kemudian ada yang namanya negasi. Nah,
Ini ada simbol kayak gelombang ya, gelombang. Ini artinya negasi P. Artinya tidak benar hari ini hujan. Berarti hari ini panas gitu. Nah, ini artinya tidak ya, berlawanan ya. Negasi P. Jadi nanti kalau Nitalia ditembak sama cowok, ada nggak Nita? Nita ada nggak Nita? Mana Nita? Ada Pak, Nah, ada. jadi kalau misalkan ada cowok nembak si Nita, tulis aja terima gitu ya. Tapi di bawahnya pakai negasi gitu. Jadi kan orang nggak kecewa gitu kan. Jadi, wah mantap nih udah diterima kata si cowok. Kenapa? Salah paham. Ya takut ya biar semangat sih yang si cowok, wah diterima kan. Tahu di bawahnya ada negasinya gitu kan. Negasi P. Berarti tidak diterima, artinya ditolak kan. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini Oke, ini Pak. simbolik atau. Jadi atau nih. Pemilih dalam pilkada harus berusia 17 tahun, yang B. Yang Q, pemilih dalam pilkada harus sudah menikah. Jadi pilihannya salah satu P atau Q nih. Jadi kalian bisa melakukan pemilihan kalau kalian udah berusia 17 atau kalian sudah menikah. Jadi bisa aja umur kalian misalkan 15 tahun ya. Tapi kalian udah menikah itu boleh. Melakukan pemilihan boleh. Atau kalian umurnya udah lebih dari 17 dan udah menikah. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh itu apabila usia kalian di bawah 17, kemudian kalian juga belum menikah misalkan. Nah, makanya tidak boleh. Jadi kalau misalkan salah satu aja terpenuhi, baik P atau Q, atau kedua-duanya terpenuhi, ya boleh gitu, melakukan pemilihan. Rata-rata umurnya berapa nih sekarang? 18 Pak. Wah, 18. Ada yang di bawah 17. 17 ada. 17, Pak. Bulan depan Pak 18-nya. Oh, beda 2 tahun lah dengan kalian umur saya. Dan Dila ngelamar, Pak. Kode tuh Pak, kode. Udah. Oh. Berarti kalau yang di bawah 17 belum bisa melakukan pemilihan nih. Kecuali dia udah nikah ya. Kalau udah nikah boleh. Duh, bahaya nih. Ya, kalau dia udah nikah walaupun umurnya misalkan di bawah 17 nggak masalah. Ini kan keywordnya atau di sini. Atau kan salah satu ya, salah satu. Atau. Beda kalau dan. Kalau dan itu harus terpenuhi itu. Dua-duanya harus terpenuhi. Kalau misalkan keywordnya ini adalah dan ya. Maka kalian harus berusia 17, kemudian harus menikah misalkan. Itu wajib. Kalau ini simbolnya dan ya. Kalau simbolnya dan. Kalau ini kan atau nih. Kalau misalkan di soalnya P dan Q, maka kedua-duanya itu wajib. Kalian harus berumur 17 tahun, kalian harus sudah menikah. Kalau simbolnya dan. Harus terpenuhi dua-duanya. Nah, coba kerjakan nih. Saya punya P, statementnya pemuda itu tinggi. Kemudian Q, pemuda itu tampan. Yang A, pemuda itu tinggi dan tampan. Kemudian yang B, pemuda itu tinggi tapi Konjungsi. ya, maksud saya coba dikerjakan, nanti coba ditampilkan gitu. Siapa yang mau jawab? Kerjakan di Dari mana, A Pak? sampai F. Kenapa? Kerjakan di mana? Kerjakan di laptop masing-masing. Laptop, pakai laptop nggak? Ada laptop aja enggak nih, Pak? Ya nggak masalah. Nanti kalian Oh, di tulis. chat ya, Pak ya? Nggak usah di anu aja, ditulis di kertas. Ntar kalian share screen. Oh. Pernah pakai share screen nggak? Share screen. Enggak. Waduh, Enggak mana? pernah. Ya udah saya ajarin nggak apa-apa. Kalian tulis dulu di kertas. Bisa Pak, saya Pak. Nah, si Andri udah tuh bisa kan? Udah sering. Udah sering kan? Nah, coba dibuat dulu nih. Yang A. Yang A siapa yang mau jawab nih? Ada monogram, Pak. Yang A, pemuda itu tinggi dan tampan. Nah, siapa yang mau jawab? Konjungsi. Konjungsi. Ya, maksud Konjungsi, saya Pak. coba dikerjakan, tadi share screen. Ntar dapat nilai poin nih yang jawab. Aduh. Siapa yang mau jawab? Nomor A. Saya, gampang. Pak. Saya, Pak. Oke, sebentar saya stop ini ya. Saya jadiin ini ya. Saya multiple ya ininya. Nah, silakan di share screen. Siapa tadi namanya? Andri Susanto, Pak. Andri Susanto. Silakan Andri, share screen. Tombol share screen-nya yang warna hijau itu. Ya, Pak. Udah pernah, Pak. Oke. Nah. Sabar. Oke, mana hasilnya? Pak. Ini tadi ada kesalahan program. Salah program apa salah orang?
Jangan salah orang, Pak. Tadi soalnya tadi apa, Pak? Nah, kan tadi saya kira udah dicek tadi. Belum nyatet. Oh, belum nyatet. Oke. Di stop dulu, di stop dulu. Pemuda itu tinggi dan Nah. pemuda itu tinggi dan tampan. Oke, itulah. Ya. Pemuda itu tinggi dan tampan. Pemuda itu tinggi dan tampan. Jadi P-nya itu pemuda itu tinggi, kemudian tampan itu Q. Oke, catat dulu ya, catat boleh. Pemuda itu tinggi itu P. Dan tampan ya. Nah, itu soalnya. Dan tampan. Pemuda itu tinggi dan tampan. Nah, simbolnya gimana? Dan tampan. Simbolnya ada di pada. Terus simbolnya gimana? Simbolnya gotik ini, Pak. Oh, salah pencet. Ini, Pak. Gimana? Itu. Enggak ditulis, P-nya itu kan pemuda itu tinggi ya. Kemudian Q itu tampan. Nah, kalau dibuat simbolisnya gimana gitu? Oke. Itu tinggi. Kalau Q itu pemuda itu tampan. Sama dengan pemuda itu tampan. Nah, soal yang A itu pemuda itu tinggi dan tampan. Nah, gimana simbolnya? Jadi Pemuda itu tinggi dan tampan. Pemuda itu tinggi dan tampan. Dan tampan. Nah, gimana simboliknya gimana? Jadi Kemudian? Oke, gampang kan? Nah, terus jawabannya apa tuh? Pemuda itu tinggi dan tampan. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya apa? Nggak, jawabannya apa tau nggak? Jawabannya adalah saya gitu kan. Saya udah tinggi, saya tampan gitu kan. Udah kan? Yang lainnya berarti nggak tampan gitu kan. Oke. Terima kasih Andri Susanto ya. Ya. Oke. Stop. Di stop. Oke. Kemudian mana materi tadi ya? Bentar, oh ini. Nah, soal yang B silakan jawab. Nih. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Atau dicatat dulu Kalau boleh. salah nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Atau dicatat dulu B sampai F dicatat dulu soalnya. Kalau salah nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Dicatat dulu boleh dari B sampai F. Soalnya dicatat dulu. Ini nggak bisa, tandanya nggak ada di sini. Pak kalau jawab boleh? Boleh, sebentar saya stop. Siapa Tapi kalau namanya? salah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Namanya siapa? Namanya siapa? Rabiatul Pak. Robiatul. Sebentar Robiatul ya. Saya stop share. Silakan di share screen. Robiatul. Gila, bagus background datanya. Gimana sih? Bentar. Yang warna hijau. Share screen. Yang warna Share hijau. itu ya Pak ya? Ya, Share share screen. Yang warna hijau. Mana sih? Warna hijau itu Nah, bisa ada nggak di tuh? bawah, di bawah. Udah. Nggak apa-apa sambil belajar. Ya, biasa. Belum nampil nih. Nanti dulu. Nggak bisa. Udah ini udah nih Aprilia nih. Tuh Aprilia nih nampilin apa nih? Ini Nah, apa yang ditampilin nih?
Apa Oh, yang di HP. ditampil ini? Ini di HP Pak, dia Pak. Oh, udah keluar. Oh, Maaf Pak, maaf Pak. Ingin mencoba Pak. silakan Aprilia jadinya ya, bukan Rabiatul ya. HP Enggak. ya coba kan Aja Pak. jadi kertas. Oh, nggak apa-apa. Belajar sambil belajar ya. Jadi kertas aja HP ya. Lalu buka kamera. Silakan nih, siapa yang mau share screen nih? Tadi Rabiatul ya, Rabiatul silakan. Dia tuh sampai tadi. Tadi. Lu ready nih? Kok ready? Lah. Ready? Enggak, Rabiatul dulu, Rabiatul. Tadi Rabiatul Rabiatul kok dulu. ready? Jaringannya jelek, Pak. Kenapa? Rabiatul? Jaringannya jelek nih. Oh, oke. Atau mau diganti sama yang lain? Nanti dulu. Oke. Yo, hilang, nilainya jauh hilang. Emang di mana Rabiatul? Sinyalnya jelek. Di Nangnung ini nggak tahu kenapa jelek. Oh, Nanung. Oh, di Nanung mah deket sih ini. Langsung ke Pomat aja biar kencang sinyalnya. Langsung ke ruangan saya gitu ya. Biar cepet gitu. Kalau di chat aja boleh nggak, Pak? Di chat boleh. Bagusnya sih di chat Oke. sih. Udah nggak apa-apa di chat. Tanggal 12. Ada? Udah belum? Bentar, dikit lagi. Oke, dikit lagi. Oke. Mana sih? Bentar. Nah, silakan nih yang C, siapa yang mau nih? C, silakan. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Jadi dia udah nggak tinggi, udah nggak tampan gitu. Yang C. Udah, Ada Pak. yang- Oke. Nah, itu masih kurang tuh simbolnya tuh. Oh iya, masih kurang. Bentar. Iya. Yang di-share-nya kan pemuda itu tinggi. Coba baca lagi ya. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Salah Artinya tuh. apa? Salah. Artinya itu kenapa? Ya masih kurang. Masih kurang simbol. Simbolnya nggak ada di HP Pak. Mending digambar aja Pak. Boleh ada yang mau share screen nggak? Silakan. Nah, Atau gantian siapa yang boleh mau share saya. screen? Boleh, silakan. Saya Boleh. lambangnya aja saja ya Pak. Boleh. Lambangnya saya gambar ya Pak. Oke, boleh. Pemuda itu tinggi. Apa tadi soalnya saya lupa ya. Andri. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Nah, tapi tidak tampan ya. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Apa itu? Pak ya Pak, kan gambar Pak pakai ini laptop nggak ada mouse. Oh ya udah dah. Gambarnya ke bawah. Yang penting Ini. Ke bawah. Pemuda itu Tunjuk sih. tinggi tapi tidak tampan. Tapi tidak tampan. Bukan atau. Dia itu udah tinggi Udah tapi salah tidak satunya tampan jadi gitu. Salah Kenapa? satu jadi bawah. Bukan salah satu. Jadi dua-duanya udah dimiliki sama si pemuda itu. Dia udah tinggi tapi tidak ganteng gitu, ibarat tidak tampan gitu. Tinggi, baik. Simbolnya ini masih sebenarnya sama kayak gini yang dijawab yang pertama tadi, cuma ditambah negasi, bukan atau. Bawah. Enggak, ini udah benar. Jadi P dan negasi Q. Di chat itu udah ada bukan? Yang mana di chat? Nah, benar itu yang di chat tuh. Ah, ya benar tuh. Si Rabiatul benar tuh. Nah, yang Rabiatul yang di chat itu udah benar ya. P dan negasi Q.
pemuda itu udah tinggi, kemudian dia tidak tampan. Nah, tambah negasi. Negasi. Di Q-nya ditambah negasi. Nggak ada Pak di laptop ini Pak. Ada, masa nggak ada negasi? Ada. Ada di sebelah kiri atas. Kalau di keyboard saya, sebelah kiri atas tuh ada. Buat saya nggak ada Pak. Masa nggak ada? Nggak ada buat saya. Kiri kanan Negasi. atas cuma Pak. Samping Oh. satu. Itu saya main gambar Pak. Nggak ada tadi. Oke. Yang benar yang di chat nih ya, yang di chat ini ya, Abi. chat Rabiatul ya. Jadi P dan negasi Q. P dan negasi Q. Sebenarnya. Nah, gua pakai yang ini ya. Bukan, Berganti. bener, pakai dan, bener. Hah? P dan negasi Q. Negasi Q. Ada negasinya depannya, kan dia kan tidak tampan. Iya, Pak. Iya, Mak. Jadi panggil emaknya tuh. Gue yang penting. Tuh, Anak berbakti, Pak. Kenapa? Anak berbakti. Parah. Bukan, tadi udah benar tuh P dan Negasi. ataunya dihapus nih. Nah, ada negasinya nih. Sampingnya. Di depannya. Di depan Q. Di depan P, di depan Q. Bukan di situ, di Q-nya, di depan Q-nya tuh. Di depan Q. Ya Allah. Salah. Gue yang penting. Dan kan dan udah dan itu negasi, udah Q. Ini guys. Sudah dan kata dan bentuk dan itu yang V terbalik. Udah I negasi. dan. Namanya Negasi. negasi. Nggak ada juga simpelnya. Di sebelumnya huruf Q. Di keyboard ada. Di bawah huruf D, bawah huruf D, bawah huruf D. Huruf D ini beda yang gua. Atau ada yang mau share Pakai- nggak? Share screen. Gantian. Ya udah di close. Siapa yang mau share screen? Biar nggak salah penafsiran. Nomor berapa, Pak? Yang tadi P dan negasi Q. Yang B, Pak. Yang B. Ada gua pakai simbol V aja. Susah. P dan negasi Q. P dan negasi. Nah, itu ada negasi itu. Nah, inilah Iya, Pak. jawaban yang nomor B ya. Jadi dia itu tinggi. Tetapi dia ini tidak tampan gitu. Yang soal nomor B ya, dia itu tinggi. Kemudian dia ini tidak tampan. Makanya dimasukkan negasi di depannya, negasi Q. Karena dia tidak tampan. Siapakah dia? Bukan saya. Bukan saya. Oke. Coba di close lagi ya. Oke, saya share screen lagi ya. Oke. Nah, soal yang C siapa? Pemuda itu tidak tinggi. Saya Pak, yang C Pak. Saya Pak. Oke. Saya Pak. Italia Pak. Italia ya? Aduh, siapa? Siapa? Yuk, namanya sebut namanya biar cepat. Italia? Ya Pak. Oke, sebentar Italia. Ya, silakan Italia. Iya, dia. Waduh. Pakai Silakan logo Italia. tadi. Pemuda itu tinggi. Apapun kan. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Tidak keduanya. Tidak Silakan keduanya. Italia. Dan siapa nih? Italia ya? Ya Pak. Silakan. Ini pakai tulis nggak apa-apa Pak? Ya nggak apa-apa ditulis, nggak apa-apa. Pemuda itu tidak tinggi ya, Tampan. tidak tinggi maupun. Tidak Masih tinggi. ada. Simbolnya apa ini? Penghubungnya ini apa gitu? Konjungsi. Konjungsi ya? Penghubungnya itu apa? Negation. Ya ini negasi benar. Penghubung yang di sini nih. Konjungsi. Ya, tinggal tambah apa? Pakai dan atau apa gitu.
Nah, simbolnya apa gitu? Negasi P udah benar nih. Berarti kan dia itu tidak tinggi maupun tampan dan negasi Q. Oke, jadi ya jawabannya ya. Jadi yang C itu kenapa? Jadi pemuda itu tidak tinggi maupun tidak tampan. Maupun tampan sorry ya. Jadi dia tuh udah nggak tinggi, udah nggak tampan gitu. Double gitu ya. Ibaratnya pendek ya. Dia itu orangnya pendek, kemudian agak jelek gitu. Siapakah dia? Benar itu. Siapakah dia? Benar ini jawabannya ini. Siapakah dia? Italia. Siapa dia? Berarti Italia gitu ya. Pas momen itu, aduh. Italia pendek berarti ya, tidak tampan gitu. Oke. Saya lanjut lagi. Yang D siapa? Saya, Pak. Ya udah, silakan yang D. Silva, Pak. Siapa Silva? Afifah. Afifah, silakan Afifah. Afifah, silakan. Soal lagi. Soalnya tadi itu sebentar. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Jadi tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Ya, silakan. Ada kamera saya. Masih tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tampan. Nah, masih kurang nih. Kurang tuh, Pak. Ya, siapa? Kurangnya di mana? Di depan itu negasinya dia. Kan pernyataannya benar bahwa pemuda itu tinggi. Ah, terus? Atau Baru negasi baru. Oke, masih kurang ya. Tapi nggak apa-apa, udah masuk jelas ya. Oke, saya jelasin aja ya. Di close saja. Biar saya jelasin. Di close saja. Di close. Oke, saya share screen ya. Saya buka notepad dulu ya sebentar. Soalnya saya kopas dulu sebentar. Nah, ini saya kopas dulu. Share screen, notepad. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Soalnya kan ini ya, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Jadi kan soal yang tadi itu kan seperti kita ketahui ya, P itu adalah, bentar. P itu pemuda itu tinggi. Q itu Pemuda itu tampan. pemuda itu tampan. Tampan. Nah, ada statement seperti ini, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tampan. Nah, ini salah satu ya, salah satu solusinya bisa kalian kayak gini. Tidak benar itu kalian buat negasi dulu. Negasi dulu di depannya. Kemudian kalian tutup. Pemuda itu pendek. Berarti kan berlawanan dari tinggi nih. Berarti pakai negasi. Berarti di sini ada negasi P. Berarti kan dia pendek nih. Sorry, kok di sini. Negasi P. Negasi P. Kemudian atau ya simbol atau. Tidak tampan berarti lawan dari sini. Negasi Q. Bentar. Ya, negasi Q. Mana tadi? Sebentar. Oh, ini di sini. Kursornya di sini. Negasi Q. Nah, ini salah satu caranya ya. Nanti kita akan belajar bagaimana misalkan untuk penyamaan simbolik. Nanti kita akan pelajari ya. Bagaimana misalkan kalau ini diutarakan dengan P dan Q misalkan. Bisa aja sih. Nah, ini salah satu solusi ya. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek, berarti kan lawannya nih. Lawan dari tinggi ya. Atau tidak tampan, berarti lawan negasi Q. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya setara dengan, kalau kita, nanti kita akan pelajari ya. Setara dengan itu P dan Q. P dan Q. Jadi pemuda itu tinggi dan tampan. Sebenarnya setara. Mana dan Q. Nah, ini sebenarnya setara sebenarnya. Nanti kita akan pelajari kok bisa ini setara, kita akan pelajari. Nah, untuk ininya seperti ini juga nggak masalah sih. Tidak benar berarti negasi.
bahwa pemuda itu pendek, berarti kan negasi P. Atau tahu nih, tidak tampan, berarti negasi Q. Gitu. Oke, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan nggak? Ada ya, oke. Soal yang selanjutnya silakan. Ada yang bisa? Silakan. Soal yang E. Mana, Pak? Saya, Pak. Silakan, siapa namanya? Anggun, Pak. Anggun. Silakan Anggun. Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan? Ini lah udah lupa di share screen. Udah? Ya. Itu ada gambar saya. Gila di IG nggak tuh? Ada Mantap. kreatif. Kenapa? Jadi kan soalnya pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Betul. Jadi jawabannya pemuda itu tinggi simbolnya P Oke. atau Oke. pendek Atau pakai Atau? atau pakai disjunction. Oke, terus buka kurung. Harus pakai buka kurung, Pak. Enggak juga nggak masalah sih. Langsung Buka kurung baik aja. ini. Buka kurung negasi P. Buka kurung Negasi P. Terus Ya. negasi P-nya nih yang ininya dihapus dulu nih, yang tutup yang sebelah kanan tutup dihapus dulu. Negasi P. Berarti kan dia pendek kan dan tampan. Nah, dan simbolnya gimana Dan? Dan simbolnya conjunction. Dan terus tampan. Tampan ter-Q. Nah, tutup habis itu. Nah, hilang habis itu. Panik. Ter-Q. Panik. Nah, tutup. Tutup. Kurung. Jadi kan ini dibacanya pemuda itu tinggi. Ini kan pemuda itu tinggi itu kan P. Atau, ini kan atau nih. Nah, buka kurung pendek, berarti kan negasi P. Dan tampan. Dan tampan ya seperti ini. Dan Q. Gitu. Tahu. Oke, lanjut. Satu lagi. Ada lagi Saya, yang mau? Pak. Silakan. Siapa? Yulistio ya? Bentar. Yulistio Fitransyah, Pak. Yulistio, oke. Oke. Bentar, Pak. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Iya. Oke, sip. Benar, Pak. Benar. Oke. Oke. Oke, di stop dulu share screen-nya. Stop. Ya, Pak. Azan, Pak. Ya, makanya saya tutup dulu ya. Bentar, satu lagi. Oke, ini udah. Sebentar saya ini. Nah, nanti kita akan pelajari tabel kebenaran ya. Mungkin minggu depan. Ya. Jadi simbolisnya seperti ini. Kalau dia bernilai true dan true, nilainya true. Kalau true dan false, false. False dan true, false, dan lain-lain. Nanti kita akan pelajari tabel kebenaran minggu depan. Nah, nanti materinya nanti saya upload ke website ya, insanpembelajar.com ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Ah, oke. Saya sudah ada filenya, Pak. Oke, enggak apa-apa. Ntar materinya saya share di situ, enggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya tutup. Kita akhiri. Ada yang tanyakan nggak? Cukup, Pak. Cukup. Oke, karena udah lapar ya. Udah makan. Udah azan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar.